Selamat pagi semua saudara-saudariku yang terkasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kita percaya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus mengurapi kebangkitan kita dalam iman, harap, dan kasih. Di mana Tuhan belum ini Tuhan pengharapan. Dan pengharapan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bergerak, berjalan bersama dalam komunitas gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat dengan umat manusia di dunia ini. Pada hari ini marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang dibacakan bagi komunitas gereja universal yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29 untuk direnungkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Saya membacakan bagi kita semua. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mengawali merenungkan makna dan pesan Injil pada hari ini, saya memberikan sebuah gambaran bahwa setiap usia tahapan dalam kehidupan manusia itu memiliki kebutuhan berbeda dari tahap yang satu ke tahap yang lain. Kita kenal ada tahap anak-anak, pasti kebutuhan anak berbeda dengan tahap anak remaja, orang muda, orang dewasa, dan lansia. Setiap usia dengan kebutuhannya akan memiliki respon yang berbeda-beda atas realitas kehidupan di sekitarnya yang diperlihatkan dari sikap, tutur kata, atau dari pergaulan di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian halnya juga dalam kehidupan iman. Seorang anak memiliki kebutuhan utama adalah makanan. Anak SD, bahkan anak SMP, bagi mereka kebutuhan mereka adalah makanan, sehingga mereka ingin dekat dengan orang-orang yang memberikan kepada mereka makanan, sehingga mereka menjadi kenyang. Ya mungkin anak sekarang ini kurang makan atau kurang suka makan, tapi secara umum anak itu memang membutuhkan makanan. Demikian juga di dalam kehidupan iman. Relasi kita kepada Tuhan terkadang masih relasi sebagai seorang anak, di mana kita membutuhkan makanan sehingga kita menjadi kenyang. Dan ini relasi yang terlihat adalah orang-orang yang mencari Yesus setelah mereka mengalami bagaimana Yesus
memberi mereka makan sampai kenyang. Mereka berhenti untuk bekerja, mereka berhenti untuk beraktivitas dengan potensi yang ada, tenaga yang ada, pikiran yang ada, mencari makanan. Tetapi mereka melepaskan itu dan mereka mengikuti Yesus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus tahu perjuangan mereka berjalan melalui darat untuk menjumpai Yesus di seberang Danau Tiberias adalah untuk mencari roti sehingga mereka makan sampai kenyang. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, memang kita sebagai anak Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus adalah sumber permintaan atas seluruh kebutuhan kita. Tetapi terkadang kita yang batas minta sampai pada tahap makanan, materi, kebutuhan-kebutuhan yang kemudian setelah dikonsumsikan akan hilang dan tidak akan meneruskan. Untuk kehidupan berikut harus meminta lagi, meminta lagi. Kita makan pasti lapar. Materi kita minta pasti akan habis bila diberikan. Oleh karena itu, ketika orang banyak mencari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus memotivasi mereka untuk memiliki kedewasaan di dalam kehidupan beriman. Apa itu? Kedewasaan dalam kehidupan iman yang dihendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi orang yang mencari Dia untuk kebutuhan makan adalah melihat tanda. Tanda pergandaan roti adalah tanda bahwa Dia adalah kehadiran Allah yang tidak tampak, kehadiran Bapa di surga secara manusia. Mereka harus menemukan di dalam dirinya ada Bapa yang hadir dalam diri kita Tuhan kita Yesus Kristus yang bukan hanya menawarkan makanan yang sementara dapat dikonsumsi dan habis, tetapi hendaklah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus orang-orang banyak itu memiliki satu tanda yang membawa mereka untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa. Tuhan kita Yesus Kristus sungguh amat cerdas. Dia melihat situasi mereka dan dia membawa mereka untuk mengenal Dia dengan lebih dalam. Sehingga mereka bertanya, bagaimanakah kami ingin memperoleh makanan yang membawa kami kepada kehidupan kekal? Ini sebuah pertanyaan menarik dari mereka, yaitu pertanyaan untuk mengalami Yesus sebagai tanda nyata dari Allah untuk mengalami, menikmati makanan yang tidak dapat membuat mereka binasa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, maka Tuhan kita Yesus Kristus menjawab, percayalah kepadaku, aku adalah santapan bagimu. Sehingga apabila kamu percaya kepadaku, kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena aku diutus oleh Bapa untuk menunjukkan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda itu kamu dibawa untuk kehidupan yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kedewasaan hidup Kristiani adalah kedewasaan memandang di dalam Yesus bukan hanya makanan yang sementara yang kita minta di dalam doa-doa kita, tetapi kita melangkah lebih jauh, yakni melihat Dia sebagai sumber kepercayaan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan itulah yang membuat Yesus diutus oleh Bapa agar kita mengenal rencana Bapa, yakni melalui Yesus. Di dalam Yesus kita memperoleh makanan yang tidak dapat binasa. Saudara-saudari terkasih, kepercayaan bukan merupakan satu sikap pasif. Kepercayaan itu adalah suatu sikap aktif. Kepercayaan itu akan merubah kehidupan kita, merubah mindset kita, pola pikir kita. Sebagaimana Rasul
Paulus berkata, berpikirlah dengan pikiran Allah. Letakkan pikiranmu ada pada kehidupan yang kekal. Sehingga dengan berpikir, dengan meletakkan pikiranmu akan kehidupan kekal, akan pengaruhi bagaimana kita berrelasi satu sama lain. Bagaimana kita memandang peristiwa setiap hari di dalam bingkai kehidupan yang kekal. Menjadi arah perjalanan kita. Perjalanan harapan kita, perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Memang kita akan membutuhkan Tuhan. Karena kita membutuhkan makanan juga dalam keterbatasan kita. Kita terkadang menjadi anak, tapi jangan tinggal sebagai anak. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa, yang sungguh melihat kepercayaan kepada Allah merupakan suatu pekerjaan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku, ada bentuk ungkapan ekspresi untuk menunjukkan inilah pekerjaan memperoleh kehidupan kekal. Tindakan melakukan cinta kasih. Tindakan tidak begitu tenggelam pada kesedihan atas hal yang fana, yang mudah lenyap. Konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita adalah perebutan atas aset-aset yang mudah fana, yang mudah lenyap, sehingga orang merusak persaudaraan dalam keluarga. Dalam keluarga terkadang kita ribut hal-hal yang sebenarnya bisa hilang dan bisa lenyap. Tetapi ketika kita meletakkan bahwa kehidupan kita menuju perjalanan yang kekal, kita menyantap Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan yang kekal, kita dapat punya solusi bagaimana menyelesaikan dengan tenang untuk konflik-konflik atas hal-hal yang bisa lenyap di dalam kehidupan kita. Dan demikian persaudaraan, dan demikian iman akan kehidupan yang kekal, tidak lenyap. Saudara-saudara terkasih, di dalam wacana khotbah kekristenan sangat kuat tentang kehidupan berbagi kasih. Tetapi berbagi kasih bagi kita adalah bagian dari kita ingin memperoleh kehidupan kekal. Kadang-kadang saya sangat tertarik dengan ungkapan teman-teman muslim mengatakan mendapat pahala. Kelihatan sederhana sekali itu kosakata mereka, tapi kita juga sebenarnya sama, mendapatkan pahala. Artinya kita mendapat upah kehidupan kekal karena kita melakukan dalam Yesus yang kita lihat. Dia tanda Allah yang hadir untuk menyelamatkan kita. Semoga semua perbuatan kita yang sederhana mendewasakan kita dalam iman dan Tuhan memberkati kita. Amin.